Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku. Senang jumpa kembali dengan saudara pada pagi, siang, sore, malam hari ini. Kapanpun saudara menyaksikan renungan kerinduanku, kami selalu berdoa agar setiap kebenaran firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan bertumbuh berbuah, mengubahkan kehidupan kita. Hari ini judul renungan kita adalah Kristen kok julid? Ya, mungkin sebagian kita langsung merasa geli ngedengar judul renungan kita, atau malah langsung ngerasa tertampar. Seringkali kita nggak jatuh dosa di dosa-dosa yang ngebunuh, atau mungkin menipu, atau mungkin kita dosa-dosa yang ya seperti itulah. Tapi kita seringkali jatuh di dosa-dosa atau kebiasaan-kebiasaan yang kita ngerasa itu biasa aja gitu. Padahal sebenarnya Tuhan juga gak suka kalau kita ngelakuin itu, yaitu julid. Sama-sama yuk kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami telah diberkati oleh segala kebaikan-Mu. Tuhan setia, Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Hari ini kami mau belajar sebagian dari firman Tuhan. Kami doa agar firman Tuhan menguatkan, mengubahkan setiap kami, bahkan menyempurnakan kami hari lepas hari untuk menjadi seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang katakan, amin. Haleluya. Hari ini kita akan membahas soal julid. Alias kita suka ngomongin orang, mengomentari, mengkritik, atau membicarakan orang lain. Itu bukan cuma ada di luar gereja, tapi seringkali tumbuh subur di lingkungan gereja. Kalimat-kalimat seperti ini. Aku tuh gak ngejudge ya, tapi dia kok bajunya kayak gitu sih? Kok dia pelayanan pakai baju kayak gitu? Kok dia gonta-ganti pacar terus? Dia tuh belum bertobat dan lain sebagainya. Plot twistnya adalah kita seringkali gak sadar kita ngelakuin itu dalam keseharian kita. Bahaya julid tuh kadang-kadang ada julid-julid yang kelihatannya rohani gitu. Aku sih prihatin ya sama dia gitu. Tapi ngomonginnya di belakang, ngomonginnya yang jelek di depan orang. Dibungkus dengan kata-kata yang mencerminkan kepedulian. Contoh, aku sih doain dia ya, tapi tuh dia begini. Lihat deh keluarganya, lihat deh istrinya. Lihat deh cara dia pakai baju dan lain sebagainya. Hari ini kita mau ngaca bareng yuk. Hari ini renungannya gak cuma buat saudara tapi buat saya juga. Untuk kita sama-sama ngaca bareng. Kita tuh kadang gak sadar mulut kita tuh jahat. Mulut kita nyakitin orang. Di belakang kita ngomongin tapi di depan kelihatannya baik banget. Apakah mulut kita, sikap hati kita udah mencerminkan Yesus atau belum sih? Goal dalam hidup ini bukan jadi kaya. Goal dalam hidup ini bukan jadi terkenal, punya kekuasaan, jadi populer. Tapi goal dalam hidup ini adalah kita semakin hari semakin menjadi seperti Yesus. Hari ini kita akan belajar apa sih julid? Julid biasanya singkatannya adalah jutek lidah. Atau istilah gaul yang artinya suka kritik, ngomongin orang dengan nada-nada yang sinis atau negatif. Dalam bahasa Alkitab, istilah ini setara dengan mengumpat, menghakimi, bergosip, mengutuk. Tapi firman Tuhan katakan di Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Seringkali kita nyembah Tuhan nomor satu. Tapi ngomongin orang, ngutukin orang juga nomor satu. Hari ini belajar yuk. Amsal 16 ayat 28 dikatakan, orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Julid
atau gibah plus nada-nada rohani dan prihatin, tetap aja julid. Sekalipun dibungkus dengan aku sih doain dia ya. Tapi kalau hatinya penuh dengan penghakiman, itu tetap jadi racun rohani dalam hati kita. Kenapa sih orang Kristen bisa julid? Kenapa orang Kristen bisa julid? Saya pelajari saudara, yang pertama adalah ada luka yang belum disembuhkan. Orang yang terluka seringkali melukai orang lain. Hurt people, hurt others. Rasa sakit yang gak diproses bisa tumpah jadi sindiran sama orang lain. Karena dia tersakiti, dia jadi nyakitin orang lain. Yang kedua, adanya arogansi rohani. Merasa lebih rohani dari yang lain, jadinya sombong. Seperti orang Farisi yang menghakimi wanita yang berdosa. Mereka bangga dengan kesalehan, tapi mereka gak punya kasih. Well, lagi-lagi ini untuk kita semua, buat kita ngacak bareng. Dan yang ketiga, sebenarnya orang-orang yang julid adalah orang-orang yang insecure dan butuh validasi. Dia pengen cari validasi, makanya dia ngejelekin orang lain supaya dia terlihat lebih hebat, lebih keren, lebih rohani. Kita merasa lebih baik ketika kita membandingkan diri dengan kelemahan orang lain, padahal kita sendiri juga punya kelemahan kok. Tapi itu bukan kasih, itu kesombongan yang terselubung. Makanya apa sih kata firman Tuhan? Supaya kita ngejaga omongan kita, mulut kita. Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Seringkali ada banyak orang bilang, Pak, kalau ngerokok saya udah berhenti Pak. Narkoba saya udah berhenti, seks bebas juga puji Tuhan saya udah gak kecanduan dengan itu. Tapi Pak ini Pak, mulut saya Pak kalau udah ketemu orang tuh gak bisa berhenti ngomongin orang. Hari ini firman Tuhan ingetin, jangan ada perkataan kotor. Tapi pakailah perkataanmu untuk memperkatakan sesuatu yang baik dan membangun. Tapi jangan lupa ada kata-kata di mana perlu. Artinya apa sih? Gak semua hal harus kita komentarin Pak, Bu, anak-anak muda. Walaupun kita pikir kita itu baik, tapi harus tepat timing, tepat guna, dan tepat sasaran. Seringkali kita tuh orang-orang gereja khususnya, kita gampang banget ngomentarin, lu tuh mestinya begini. Tapi kalau gak tepat waktu, tepat guna, gak tepat sasaran, jadinya malah jadi backfire buat kita. Di mana perlu, tadi kata firman Tuhan. Perkataan kita seharusnya yang membangun, bukan yang menjatuhkan orang lain. Walaupun dalam tanda kutip maksudnya baik. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mulutmu menentukan arah hidupmu dan juga meracuni hidup orang lain. So, hati-hati gunakan mulutmu. Kata lagu anak sekolah minggu yang harusnya relate dengan kita sekarang. Matius 12 ayat 36 juga katakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Setiap ucapan kita akan diuji. Apakah perkataan kita jadi berkat atau malah jadi batu sandungan buat orang lain, atau malah nyakitin, ngecewain orang lain. So, jadi orang Kristen harus gimana sih dengan perkataan kita? Yang pertama adalah jaga mulut, jaga hati. Mazmur 141 ayat 3 dikatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Mulut adalah cermin hati. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Kalau mulut kita kotor, artinya hati kita yang perlu dibersihkan. Yang kedua, menegur dengan kasih, bukan menghakimi dalam dosa. Galatia 6 ayat 1 dikatakan,
Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh, lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Lemah lembut, perkataan yang membangun. Jangan hakimin orang. Kita semua punya dosa, kita semua punya kelemahan, kita semua punya kekurangan. So please, kalau engkau punya hati untuk membangun orang lain, perkataannya juga harus kita jaga. Yang ketiga, bangun, bukan jatuhkan. Gunakan mulut kita untuk menguatkan orang lain, bukan mengguncang, menghancurkan iman orang lain. Yang keempat, gunakan sosial media saudara, bukan untuk sindir-sindiran, tapi untuk jadi berkat, untuk memberkati. Dunia ini sudah cukup bising dengan banyaknya suara. Gak hanya suara-suara yang kita dengar dalam kehidupan nyata, tapi juga di sosial media kita. Jadilah pembawa suara yang dari Tuhan. Jadilah pembawa suaranya Tuhan lewat hidup kita, lewat sosial media kita. Jadilah pembawa damai, bukan penghancur keadaan. Jadilah suara pengharapan, bukan akun gosip rohani. Saya akan tutup dengan ini. Hidup di dalam kasih. Mengasihi orang, gak menghakimi. Kalau ngelihat orang dengan segala kelemahannya, bangun. Jangan malah pengen kita jatuhkan. Seringkali kita ngerasa gak sadar ngelakuin itu dan sebenarnya itu nyakitin hati Tuhan dan nyakitin orang lain juga. Kalau mau dibilang, aku mau jadi seperti Yesus. Dan ya, Yesus pun gak pernah julid. Dia gak nyindir perempuan yang berzina. Dia gak mempermalukan Petrus setelah Petrus nyangkal dia 3 kali. Dia gak keras terhadap orang-orang yang sok suci, tapi tidak mengasihi. Tuhan tidak memanggil kita untuk jadi komentator kehidupan orang lain, tapi Tuhan memanggil kita untuk jadi terang dan garam dunia dimanapun kita berada, dengan segala platform apapun yang kita punya. Saya akan tutup dengan Kolose 4 ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Daripada kita julid, daripada kita ngomongin kekurangan kelemahan orang, lebih baik yang pertama kita mendoakan. Kita tanya apa kabarnya. Kita rawat luka kita sendiri supaya gak nyebarin racun ke orang lain. Kita kasih penguatan bukan penghakiman dan jadi vibe booster. Kita bikin dia semangat lagi. Bukan energi drainer. Bukan kita yang habisin energinya. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan yuk. Dengan segala kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau jadi seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapa kami yang baik, dengan segenap kerendahan hati kami mau datang kepadamu Tuhan.
Kami berdoa Tuhan agar Engkau Tuhan sendiri yang mengawasi mulut kami. Dan berjagalah pada pintu bibir kami. Seringkali kami gak sadar, kami pakai mulut kami bukan untuk memberkati, tapi untuk menghakimi, menjatuhkan orang lain. Seringkali kami gak sadar bahwa kami orang yang pedas mulutnya. Kami julid, baik sengaja maupun gak sengaja. Maka kami doa agar Tuhan yang mengampuni kami, menyucikan, menguduskan hati dan bibir kami Tuhan. Kami doa agar Tuhan senantiasa menyempurnakan kehidupan kami. Hari lepas hari. Doa kami menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan. Melalui perkataan kami orang boleh diberkati, melalui perkataan kami berdoa agar orang-orang tidak menjadi pahit, tidak menjadi kecewa. Bentuk kami jadi anak-anak-Mu yang berkata-kata dengan kasih, bukan penuh dengan penghakiman. Jadikan kami saluran berkat-Nya Tuhan di tengah dunia yang penuh dengan kebisingan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama semua yang percaya katakan. Amin. Yang punya sorga, crazy in love with you. Bye-bye.